Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat subscriber dan semua viewer video ini. Di video ini kita akan membahas tentang cinta budaya Nusantara untuk mempererat ukhuwah. Karena kita ketahui di akhir-akhir ini marak kasus-kasus radikalisme, intoleransi yang berujung pada tindakan terorisme. Kita akan membicarakan tentang tradisi Islam di Nusantara yang merupakan hasil akulturasi dan asimilasi budaya yang dilakukan oleh Wali Songo di Nusantara ini. Tahukah kalian bahwa Nusantara sebenarnya sudah ada sebelum Indonesia? Artinya kata Nusantara lebih tua daripada kata Indonesia. Kata Nusantara digunakan oleh Mahapati Gajah Mada saat mengucapkan Sumpah Palapa untuk membentuk sebuah negara kesatuan di bawah Panji Majapahit. Setelah muncul kata Nusantara, maka lahir kata Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dengan kekayaan alam yang melimpah ruah mulai dari tanah yang subur hingga berbagai macam bahan tambang yang membuat negara kita dikenal sebagai negeri miniatur surga. Indonesia yang terdiri dari 17.000 lebih pulaunya dan lebih dari 360 suku bangsanya membuat Indonesia kaya dengan beragam kebudayaan. Ragamnya budaya yang ada di Indonesia membuat Indonesia disegani oleh bangsa-bangsa asing, mulai dari saat masih berbentuk kerajaan, yakni Kerajaan Mataram, Singosari, dan Kerajaan Majapahit. Pada masa itu, Indonesia didominasi oleh mayoritas pemeluk agama Hindu dan agama Buddha. Namun sejak abad ke-7, Islam mulai masuk ke Indonesia dan mengalami perkembangan pesat pada masa Wali Songo, yakni 9 orang wali yang mendakwahkan Islam dengan cara memberikan warna Islam pada kearifan lokal atau budaya yang sudah mendarah daging pada masyarakat. Wali Songo yang kita kenal hingga saat ini adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Akulturasi budaya Islam yang dilakukan oleh Wali Songo ditentukan dengan 2 syarat, yakni yang pertama tidak bertentangan dengan tauhid, dan yang kedua membawa manfaat yang besar bagi seluruh umat manusia. Beberapa macam budaya yang merupakan peninggalan Wali Songo adalah yang pertama, tembang. Tembang adalah serangkaian lagu yang tergabung dalam nama mocopat. Mocopat terdiri dari 11 macam judul lagu yang merupakan gambaran dari perjalanan hidup manusia yang menuntut manusia untuk baik kepada Allah dan baik kepada manusia, atau dikenal dengan hablum minallah dan hablum minannas. Yang kedua adalah wayang kulit. Wayang kulit merupakan gambaran hidup manusia yang ditampilkan dalam sebuah pertunjukan teater. Pada masa Wali Songo, Sunan Kalijogo lah orang yang pertama kali mengubah bentuk wayang kulit dari bentuk wayang beber yang haram hukumnya dalam Islam menjadi bentuk karikatur seperti yang kita lihat pada saat ini. Hingga pada tanggal 7 November 2003, UNESCO mengakui bahwa wayang kulit adalah karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah serta berharga. Selanjutnya ada kebudayaan grebek, yakni kebudayaan atau upacara adat dalam rangka memperingati hari lahir Rasulullah SAW, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha yang dilaksanakan oleh keraton-keraton yang ada di Jawa. Saat ini bisa kita saksikan di Keraton Jogja, Keraton Surakarta, dan Keraton Cirebon. Kemudian ada kebudayaan nyadran, yakni kebudayaan sowan atau mengunjungi orang tua. Jika orang tua masih hidup, maka nyadran dilakukan dengan cara sungkem. Atau kalau orang tua sudah meninggal, dilakukan dengan cara berziarah ke makam leluhur atau orang tua. Para wali mengislamkan tradisi nyadran yang awalnya dengan membawa sesaji, dengan membawa doa-doa yang memuja roh leluhur, diislamkan oleh para wali dengan doa-doa kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Tradisi nyadran ini dilakukan pada bulan Sya'ban atau sebelum bulan suci Ramadan. Selanjutnya ada budaya tumpeng yang merupakan budaya makan bersama. Tradisi yang sangat memunculkan rasa sosial, sangat memunculkan rasa keakraban di antara masyarakat kita. Dilanjutkan dengan tradisi kupatan atau tradisi makan bersama juga, yang mana tradisi ini dilakukan pada Hari Raya Idul Fitri tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Syawal. Selanjutnya adalah kebudayaan masjid. Masjid yang kebanyakan berarsitektur Arab digubah oleh para wali songo sesuai dengan kebudayaan lokal, mirip dengan arsitektur pura atau vihara, sehingga hingga kini banyak kita jumpai masjid-masjid dengan arsitektur Hindu-Buddha sebagaimana pada Masjid Demak, Masjid Kudus, atau musola-musola atau langgar yang atapnya berbentuk tumpang. Sahabat subscriber, banyak sekali para murid wali songo yang menyebarkan agama Islam ke daerah masing-masing. Hingga kini banyak sekali akulturasi atau asimilasi budaya yang menjadi warisan dari para leluhur yang berasal dari wali songo di seluruh penjuru Nusantara. Nilai-nilai Islam dan budaya Nusantara yang ada pada masa wali songo hingga kini yang pertama adalah tauhid, cinta Rasulullah SAW dan keluarganya, birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua, dan kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah, yang mana semua itu mewujudkan persatuan dan kesatuan umat atau kita kenal dengan ukhuwah. Dan itulah yang diteruskan oleh para ulama kita, para kiai kita hingga hari ini. Maka melalui video ini, yuk kita stop SARA, kita stop radikalisme yang mengujungkan kita pada ketindakan terorisme. Kita perkuat persatuan dan kesatuan kita karena kita adalah satu Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.